Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Jumpa lagi bersama saya Mr. Tekno, dan kali ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul Things Around Me atau benda di sekitarku. Oke. Perlu diketahui bahwa tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah nanti diharapkan siswa dapat menanyakan informasi tentang nama benda, binatang, dan tempat umum. Kemudian siswa dapat menyebutkan nama benda, binatang, dan tempat umum. Yang ketiga, siswa dapat menanyakan jumlah benda, binatang, dan tempat umum. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menyebutkan jumlah benda, binatang, dan tempat umum. Oke, dan langsung saja kita awali dengan mempelajari beberapa expressions atau ungkapan berikut ini. Yang pertama adalah ungkapan untuk menanyakan informasi tentang nama benda, binatang, dan tempat umum. Oke. Untuk menanyakan informasi tentang nama benda, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan ini. Yang pertama yaitu what is this? Artinya adalah apa ini? Oke, what is this digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan letaknya itu tidak jauh dari kita ya, karena this ini. Oke, sekali lagi, what is this artinya adalah apa ini, digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya satu yang posisinya tidak jauh dari kita. Kemudian ungkapan yang kedua, kalian bisa menggunakan kata atau ungkapan what are these, artinya sama dengan what is this. What are these artinya adalah apa ini, namun bedanya adalah what are these digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak atau banyak yang posisinya dekat dengan kita. Ungkapan berikutnya yaitu what is that. What is that artinya adalah apa itu. Hampir sama dengan what is this. What is that digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya satu, tapi posisinya atau letaknya itu agak jauh dari kita ya. What is that? Apa itu? Berikutnya ada what are those. Jika bendanya lebih dari satu dan kita mau menanyakan nama benda itu apa, maka gunakan kata what are those, artinya adalah apa itu. Sekali lagi, what are those digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya lebih dari satu dan letaknya agak jauh dari kita ya. Sekali lagi, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan informasi tentang nama benda, binatang, atau tempat umum. What is this? What are these? What is that? Dan what are those? Oke, ungkapan berikutnya adalah ungkapan untuk menyebutkan nama benda, binatang, dan tempat umum. Maksudnya adalah ungkapan ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ungkapan menanyakan informasi tentang nama benda. Contoh, jika tadi ada pertanyaan what is this? Kemudian di situ ada sebuah buku, maka jawabannya adalah this is a book. Artinya ini sebuah buku. This is artinya ini digunakan untuk menyebutkan benda ya yang jumlahnya satu atau tunggal, sebuah buku. Bagaimana jika bendanya lebih dari satu? Jika benda tersebut lebih dari satu dan pertanyaannya adalah yang tadi what are these, maka jawabannya adalah these are two books. Ini adalah dua buah buku. Sekali lagi, jika ada pertanyaan what are these, jawabannya adalah these are. Nah,
jumlahnya terserah, di situ bendanya ada berapa, kemudian benda tersebut kita tambahkan akhiran s di belakangnya. Karena dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan benda banyak hanya perlu menambahkan s di belakang kata benda tersebut. Contoh berikutnya yaitu that is a book. Itu adalah sebuah buku. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, what is that? Apa itu? That is a book. Itu adalah sebuah buku. Jika bukunya satu, kita gunakan kata that is. Jika bukunya banyak, kita gunakan kata those are. That is a book. Itu sebuah buku. Those are two books. Itu dua buah buku. Kenapa ada s-nya? Karena bukunya lebih dari satu. Dan ini untuk menjawab pertanyaan what are those. Berikutnya ungkapan untuk menanyakan jumlah benda dan binatang serta tempat umum. Ada beberapa ungkapan di sini yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan jumlah benda. Yang jelas ungkapan tersebut harus diawali dengan kata how many. How many artinya adalah berapa banyak. Contoh yang pertama, how many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? Berikutnya sama saja ya, hanya di sini subjeknya yang saya ubah, yaitu menggunakan kata they atau mereka. How many pens do they have? Berapa banyak pulpen yang mereka punya? Sekali lagi, jika subjeknya you atau they, maka di sini menggunakan kata do ya. How many pens do you have? How many pens do they have? Namun jika subjeknya adalah she atau he, atau dia perempuan dan dia laki-laki, maka tidak pakai do tapi melainkan menggunakan kata does. Ini juga sama, pakai does. Awal kalimatnya masih sama, yaitu how many pens does she have? Bawahnya how many pens does he have? Artinya berapa banyak pulpen yang dia punya? Berapa banyak pulpen yang dia punya? Oke, untuk mengartikan she atau he, kalian tidak perlu menyebutkan dia perempuan ya. How many, berapa banyak pulpen yang dia perempuan punya? Tidak usah disebutkan perempuan atau laki-lakinya. How many pens, berapa banyak pulpen yang dia laki-laki punya? Tidak usah. Langsung saja sebutkan dengan kata dia ya. Karena kita sudah tahu bahwa kalau she itu dia perempuan, sedangkan he adalah dia laki-laki. Oke, sekali lagi untuk menanyakan jumlah benda, kalian bisa menggunakan kata how many. Ingat, jika subjeknya you atau they, maka di sini pakai do. Sedangkan jika subjeknya adalah she atau he, maka gunakan kata does. How many pens do you have? How many pens do they have? How many pens does she have? How many pens does he have? Okay, that's it. And then kemudian ungkapan berikutnya adalah ungkapan menyebutkan jumlah benda. Ungkapan ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. How many pen do you have? Maka jawabannya adalah I have a pen. Saya punya sebuah pulpen. Have artinya punya ya. Jika pertanyaannya how many pens do they have? Maka jawabannya adalah they have 5 pens. Mereka punya 5 pulpen. Kenapa pulpennya ada S-nya? Karena saya ulangi, kenapa pennya ada S-nya? Karena jumlahnya lebih dari 1, yaitu 5. Kemudian ini untuk menjawab pertanyaan how many pens do we have? Ya, we have 5 pens. Kita punya 5 pulpen. You have a pen. Kamu punya sebuah pulpen. Berikutnya untuk subjek she dan he, mempunyai, kata mempunyainya menggunakan kata has ya. Sekali lagi, jika subjeknya she atau he, maka tidak menggunakan have melainkan has. Contoh, she has a pen, dia punya sebuah pulpen. He has a pen, dia punya sebuah pulpen. Sekali lagi, jika subjek she atau he, maka gunakan kata has.
Sedangkan jika subjeknya Ayu Dewi, bisa kita singkat Ayu Dewi ya, subjeknya adalah, mohon maaf, mempunyainya menggunakan kata have ya, bukan has. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang artikel. Artikel disebut juga kata sandang, dan artikel yang akan kita pelajari ada 3, yaitu artikel a, an, dan the. Oke, sekarang kita belajar apa itu artikel. Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, atau ide atau gagasan. Ya, kita fokus saja pada artinya. Untuk artikel a dan an itu bisa berarti seorang, sebuah, seekor, sebutir, dan lain-lain, tergantung kata benda yang disebutkan. Ya, kalau manusia berarti seorang, kalau benda berarti sebuah. Jika seekor berarti binatang ya, sebutir misalnya telur. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan penggunaan artikel a, an, sama the. Untuk artikel a digunakan pada kata benda yang diawali huruf konsonan atau huruf mati. Lebih tepatnya artikel a itu digunakan pada kata benda yang diawali dengan bunyi huruf depannya berbunyi konsonan atau mati. Huruf konsonan atau huruf mati kalian sudah tahu pastinya ya, ada huruf B, C, D, G, H. Pokoknya huruf selain A, I, U, E, O itu disebut huruf konsonan atau huruf mati. Sedangkan huruf A, I, U, E, O itu disebut dengan huruf vokal atau huruf hidup. Nah, untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal atau huruf hidup maka menggunakan artikel an. Maksud saya jelaskan sekali lagi, artikel an itu digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf vokal atau bunyi vokal ya. Huruf vokal itu apa saja? Tadi ada A, I, U, E, O. Pokoknya kalau ada A, I, U, E, O berarti artikelnya menggunakan an. Sedangkan artikel the ini agak sedikit berbeda. Artikel the itu digunakan untuk menyebutkan kata benda yang telah diketahui sebelumnya. Jadi nanti pada contohnya artikel the itu biasanya terdiri dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama bisa menggunakan artikel atau artikel an karena bendanya belum diketahui. Nah, setelah kalimat pertama pastinya kan bendanya sudah diketahui. Nah, di kalimat kedua maka kita gunakan artikel the. Untuk contohnya perhatikan tampilan berikut ini. Oke, yang pertama ada artikel a. Sekali lagi ya, tadi artikel a itu digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf mati atau konsonan. Ada huruf B di sini, B, ada P, dan seterusnya. A book diartikan atau artinya adalah sebuah buku. A bag, sebuah tas, dan a pencil, sebuah pensil. Misal di sini ada kata cat atau kucing ya. Maka kita tambahkan artikel a cat, artinya bukan sebuah kucing ya, karena kucing itu binatang, maka artinya adalah seekor kucing. Oke, contoh berikutnya untuk artikel an. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa artikel an itu digunakan pada kata benda yang huruf depannya, ini ya, huruf depannya vokal atau huruf hidup. Ada A, I, U, E, O. Di sini contohnya ada A, E, sama E ya. Contoh an apple. Ada kata apple, apple awalnya adalah huruf A ya, huruf hidup, maka artikelnya adalah an. An apple artinya adalah sebuah apel. Berikutnya ada kata egg. Egg diawali dengan huruf E, maka artikelnya menggunakan an. An egg artinya adalah sebutir telur. An eraser. Eraser atau penghapus, ini depannya huruf E juga, maka artikelnya adalah an, artinya an eraser adalah sebuah
penghapus. Sekali lagi, artikel a dan an itu persamaannya adalah untuk menyebutkan satu ya. Bisa sebuah, seekor, seorang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk yang artikel the, contohnya adalah seperti ini. Kalimat pertama, there is a pencil. Ada sebuah pensil. Di sini masih menggunakan artikel a karena pensilnya tidak diketahui pensil yang apa, punya siapa, warnanya apa. Nah, untuk kalimat kedua, pensilnya kan sudah disebutkan di sini, maka karena ini pensilnya sudah diketahui, maka kita tidak menggunakan artikel lagi, tapi menggunakan the. Jadinya the pencil is sharp. There is a pencil, ada sebuah pensil. Pensil yang mana? The pencil is sharp. Pensil itu runcing. Oke, bisa dimengerti ya. Berikutnya kita akan belajar tentang singular and plural nouns. Nouns itu artinya adalah kata benda. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata benda tunggal. Singular itu tunggal, tunggal itu satu. Sedangkan plural itu artinya adalah jamak atau banyak. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kata benda tunggal dan jamak. Atau kata benda yang jumlahnya satu dan yang jumlahnya banyak. Oke, langsung saja. Pada umumnya untuk mengubah kata benda tunggal menjadi bentuk jamak, kita hanya perlu menambahkan akhiran s pada akhir kata. Sekali lagi, di dalam bahasa Inggris, jika kita akan mengubah benda tunggal menjadi benda yang jamak atau banyak, tinggal tambahkan kata s. Maksud saya tinggal tambahkan huruf s di belakang kata benda tersebut ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, jika di dalam bahasa Indonesia saat kita ingin mengubah benda tunggal menjadi benda jamak adalah dengan cara mengulang kata tersebut. Contoh, anak. Anak jumlahnya satu, kalau anaknya banyak maka kita tinggal ulang kata tersebut. Jadinya adalah anak-anak. Untuk contohnya, perhatikan beberapa kata berikut ini. Yang pertama ada kata bag atau tas. Bag ini jumlahnya satu, tasnya satu ya maksudnya. Nah, jika dijamakkan maka akan berubah menjadi bags. Kita tinggal menambahkan huruf s di belakangnya. Bag, tasnya satu. Bags, tasnya banyak. Blackbird, papan tulisnya satu. Jika papan tulisnya banyak maka tinggal tambahkan s di belakangnya, jadinya blackbirds. Kemudian ada book, bukunya satu, jamaknya adalah books. Bukunya banyak. Cat, kucingnya satu, jika kucingnya banyak atau kucing-kucing maka jadinya cats. Dog, anjingnya satu, anjingnya banyak, dogs. Door, pintu, pintunya satu. Doors, pintunya banyak atau lebih dari satu. Jadi pengertian dari jamak atau banyak itu adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu. Tapi ada beberapa pengecualian dalam menggunakan singular plural ya. Silakan perhatikan untuk pengecualian yang pertama. Jika kata benda tersebut diakhiri dengan huruf s, sh, ch, x atau ss, maka untuk membuatnya menjadi jamak atau banyak, kita tambahkan akhiran es. Contoh, ada box, maka akan berubah menjadi boxes. Kotak, kotaknya banyak. Ini kotaknya satu, kotaknya banyak. Watch menjadi watches, jamnya satu. Watches, jam tangannya banyak. Mouse jadi mouses. Bus jadi buses. Ya, sekali lagi, jika kata benda diakhiri dengan huruf s, sh, ch, x dan ss, maka untuk membuatnya menjadi jamak tambahkan huruf es di belakangnya. Berikutnya, jika kata benda tersebut berakhiran dengan huruf f atau fe, maka jika akan dijamakkan, huruf f yang ada di terakhir ini atau huruf f yang ini harus diubah menjadi huruf v, kemudian tambahkan akhiran es di belakangnya.
Contoh yang pertama ada wolf atau serigala. Ini kan akhirannya ada F, maka F-nya berubah menjadi V dan tambahkan ES di belakangnya. Berubah menjadi wolves. Wolf serigala, serigalanya satu. Wolves, serigalanya lebih dari satu. Wife, istri, belakangnya ada FE, maka F-nya berubah jadi V, tambahkan ES di belakangnya. Wife, berubah menjadi wives. Leaf, daun, berubah menjadi leaves. Life, nyawa, berubah menjadi lives. Ya, sekali lagi jika kata bendanya berakhiran dengan huruf F atau FE, maka F atau FE tersebut ubah menjadi huruf V dan tambahkan huruf ES. Berikutnya, jika kata bendanya diakhiri dengan huruf Y, maka untuk menjamakkannya kita bisa menambahkan huruf S saja di belakangnya, atau Y-nya berubah menjadi I dan tambahkan ES. Untuk yang penambahan S saja, biasanya sebelum huruf Y ada huruf vokal atau huruf hidup ya. Contoh ada boy, anak laki-laki. Untuk jamaknya adalah boys. Ada beberapa anak laki-laki. Toy, mainan. Jika mainannya banyak akan berubah menjadi toys. Langsung tambahkan S. Tapi jika sebelum Y ada huruf mati atau konsonan seperti baby, ini sebelum Y ada huruf B ya, ini huruf mati, maka Y-nya kita ubah menjadi huruf I dan tambahkan ES di belakangnya. Baby, bayi, berubah menjadi babies. Ada banyak bayi. Puppy, anak anjing, berubah menjadi puppies. Berikutnya, jika kata benda tersebut berakhiran dengan huruf O, maka kita bisa menambahkan akhiran S atau ES di belakangnya. Untuk yang ini tidak ada aturan baku. Langsung saja ke contohnya. Untuk radio menjadi radios, piano menjadi pianos, potato jadi potatoes, tomato jadi tomatoes. Ya, ada yang ketambahan S, ada yang ketambahan ES. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa ada bentuk singular atau kata benda tunggal dan plural kata benda jamak itu yang bentuknya sama atau tidak mengalami perubahan sama sekali, tidak ditambahkan S atau ES, jadi bentuknya tetap. Contoh sheep, domba, jika dombanya banyak tetap sheep. Deer, rusa, rusanya banyak deer. Series, tetap series. Species, tetap species. Ya, ini adalah contoh kata benda yang perubahannya sama atau tidak mengalami perubahan. Dan ada juga yang perubahannya tidak beraturan. Contohnya ada kata child, anak. Jika anaknya banyak maka akan berubah menjadi children. Woman, wanita, berubah menjadi women. Man, pria, berubah menjadi men. Mouse, tikus. Jika dijamakkan tidak berubah menjadi mouses, tapi berubah menjadi mice. Sedangkan goose atau angsa akan berubah menjadi geese. Ini adalah contoh kata benda singular dan plural yang perubahannya tidak beraturan. And that's it for today. Dan saya kira sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang materi bahasa Inggris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi